Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi pada sahabat bonsai mania, sahabat bonsai dewata. Pagi ini kita kembali berbagi sedikit, berbagi inspirasi di pagi ini, tentunya untuk sesama penghobi bonsai Nusantara. Jadi hari ini kita berbagi sedikit tentang proses lanjut ataupun perkembangan proses sebuah bonsai santigi dan sancang dengan ukuran under 30 atau di bawah 30 cm. Jadi kita mulai review sedikit atau berbagi sedikit salah satu koleksi kita. Jadi sebuah proses santigi yang kita memang proses dari bahan dasar. Jadi kita mulai dengan satu proses santigi ini, sahabat. Jadi santigi ini sudah kita proses sekitar 1,5 tahun, sahabat. Jadi dengan bahan dasar yang kita peroleh dengan harga yang tidak terlalu mahal juga, dan tentunya apabila kita lakukan pemrosesan yang telaten dan prosesnya berkesinambungan, tentu akan mendapatkan suatu hasil yang bisa maksimal. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Kadek Wahyu Suryanata, Pak Nyoman Widnyana, jadi selamat pagi. Pak Wahyuadi, selamat pagi. Jadi untuk proses santigi ini sudah kita lakukan beberapa tahap. Tentunya di awal dengan pemilihan bahan. Ini merupakan salah satu bahan yang sederhana, sahabat. Jadi bisa dilihat, jadi kondisi memang di atas batu. Kita memang memiliki bahan ini, atau kita pada saat meminang bahan ini memang kondisinya memang hanya ada berupa batang pokok seperti ini. Jadi kita kembangkan menjadi beberapa percabangan dan perandingan tentunya. Pak Wahyuadi, selamat pagi Pak Wahyuadi, salam sehat selalu. Pak Ngurah Mendah, selamat pagi. Pak Lulut Celeng Badeng juga selamat pagi. Jadi untuk proses niki ini hal pertama yang kita lakukan tentunya berupa pengelosan. Jadi pengelosan yang saya maksud adalah pengelosan pembesaran beberapa titik tumbuh yang ingin kita buat satu konsep. Jadi titik tumbuh beberapa cabang ini, jadi kita proses sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Jadi besarnya ataupun perbandingannya nanti kita sesuaikan, tentunya mengambil perbandingan yang proporsional dengan batang utama. Jadi proses santigi ini sudah kita lakukan juga beberapa kali pengawatan, sahabat. Jadi pengawatan yang dilakukan juga kita sesuaikan tentunya dengan gerak dasar dan tentunya dengan konsep pohon yang akan kita buat. Jadi dengan pohon seperti ini, jadi ini akan menjadi tajuk utama ataupun mahkota utama pohon ini, dan berikutnya tentunya akan menjadi tajuk selanjutnya atau mahkota kedua, dan begitu seterusnya. Jadi konsep yang saya buat dari pohon ini tentunya dengan konsep pohon tropis atau pohon yang sudah sangat tumbuh subur di atas batu. Jadi yang memang perlu saya kembangkan lagi adalah tentunya kerapatan daun dan penyuburan pohon itu sendiri. Pak Koko, selamat pagi Pak Koko. Jadi selamat beraktivitas tentunya. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan sedikit inspirasi ini bisa memberikan tambahan referensi untuk teman-teman juga, bagaimana mendesain suatu pohon ataupun bagaimana mengkreasikan suatu pohon menjadi bonsai yang ya minimal indah lah. Jadi setiap pohon memiliki karakter dan setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita bisa memaksimalkan kelebihan dan mengurangi kekurangan pohon tersebut.
Jadi seperti proses yang tinggi ini sahabat, jadi walaupun dia terbilang tidak terlalu besar dengan tinggi kurang lebih ini 27 cm, saya rasa untuk proses juga tidak kalah sulitnya tentunya dengan pohon dengan berukuran medium apapun berukuran XL. Jadi apabila membentuk suatu pohon dengan kondisi yang maksimal, tentunya waktu memang tidak bisa cepat ataupun instan. Jadi apapun yang menjadi proses teman-teman, jadi jangan patah semangat, terus lanjutkan, karena suatu proses yang baik, proses yang tetap, artian proses yang terus menerus, tentunya akan bisa menghasilkan suatu pohon yang maksimal. Jadi masalah ukuran besar, kecil ataupun sangat besar jadi tidak menjadi halangan. Jadi kembali ke teman-teman, pohon dengan ukuran apa yang diambil, dan tentunya disesuaikan dengan tempat, lokasi teman-teman menaruh pohon tersebut. Jadi apabila lokasinya cukup tidak terlalu besar, tentunya pilihan pohon kecil menjadi pilihan yang terbaik, karena selain mudah untuk memaintenance dan juga pemindahan pohon juga tidak terlalu sulit. Jadi kembali untuk santigi memang memerlukan proses yang lumayan untuk perapatan daun. Jadi seperti ini, proses di awal memang kita lakukan awal pengelosan, selanjutnya perpecahan dari cabang ataupun anak cabang, berikutnya tentunya di perpecahan di ranting, dan selanjutnya tentunya untuk kekompakan daun. Jadi kekompakan daun sangatlah penting, karena tujuan akhir dari sebuah konsep pohon, tentunya dengan konsep pohon berdaun seperti sentigi, adalah bisa menampilkan kekompakan daun dan pertumbuhan daun yang subur secara maksimal. Haji Wiradi Putra, Rahajang Semang Haji. Mudah-mudahan sehat selalu niki. Semeton yang saking Gianyar, tetap berproses, semangat berproses untuk Haji Wiradi Putra dengan koleksinya yang sangat banyak tentunya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa menikmati proses bonsai mania. Pak Ardi Mahendra, selamat pagi Pak Ardi. Jadi kita kembali ke proses sentigi. Jadi sentigi dengan size seperti ini saya rasa juga menarik. Jadi dalam artian kita mendesain suatu pohon dengan size medium ataupun size small ataupun mami, jadi cukup menarik untuk menjadi pengalaman baru ataupun eksperimen baru dengan berkreasi. Jadi saya rasa juga sangat menarik untuk kita coba untuk lakukan. Jadi sentigi ini sudah lumayan untuk kesuburannya sahabat. Jadi saya lakukan pruning sekitar kurang lebih 3 minggu. Jadi pertumbuhannya juga sudah lumayan, dengan ditandai dengan rubusnya perpecahan daun-daun baru. Jadi sentigi saya rasa kalau di tempat saya, jadi kunci kesuburan sentigi ini saya rasa memang sinar sahabat. Jadi sinar yang cukup, angin yang cukup, dan tentunya kelembaban yang terjaga, saya rasa sentigi tumbuh subur juga. Dan seperti ini saya bisa tunjukkan. Jadi kondisi kelembaban biasanya pada batu ini sudah tertumbuh lumut dengan sendirinya. Jadi lumut ini memang tidak saya isi sahabat, jadi ini tumbuh dengan sendirinya, karena tentunya dengan kelembaban pohon ini dan penyiramannya rutin, jadi lumut terisi sendiri di batu ini, jadi atau tumbuh sendiri. Jadi mungkin bisa kita tampilkan terkesan pohon ini memang secara natural memang berada di atas batu dan sangat subur sekali, sehingga beberapa lumut yang tumbuh di bawahnya juga ikut subur.
Jadi ini bukan saya isi sahabat, jadi memang tumbuh. Jadi saya biarkan. Jadi ingin kita tampilkan sedikit kesan natural. Jadi satu pohon di batu dengan kondisi yang sangat subur, dan tentunya menjadi pertumbuhan lumut di bawahnya yang juga ikut subur. Jadi ini untuk proses tinggi sekitar 1,5 tahun. Sudah kita lihat perkembangannya yang cukup luar biasa. Jadi bagi teman-teman juga, bagi sahabat, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, walaupun dengan bahan yang sederhana, tapi apabila dilakukan dengan baik, dilakukan dengan rutin, saya rasa hasil maksimal pasti akan sahabat dapatkan. Jadi setiap proses pasti ada kendala sahabat, jadi jangan takut untuk berproses, karena satu kendala akan bisa memberikan ide-ide baru atau kreativitas baru, sehingga sahabat memiliki imajinasi yang lebih kuat tentang satu proses bonsai. Jadi ini sendigi, dan berikutnya ini sancang sahabat. Nah, untuk sancang ini ya dengan tinggi sekitar 10 cm. Jadi sekitar 10-11 cm. Saya rasa untuk ukuran ini adalah ukuran mame sahabat. Jadi sancang yang saya memang kebetulan juga saya proses, cuman ini lebih cepat sahabat. Ini sekitar sancang yang saya proses dari bahan sekitar ya 5 bulanan. Jadi saya dapat dari bahan juga dari teman. Jadi saya lanjutkan proses, tentunya dengan kembali merapatkan daun. Jadi sancang dengan ukuran seperti ini, saya rasa sangat menarik juga sahabat. Artinya mungkin menjadi pilihan baru ataupun koleksi menambah varian dengan varian ukuran terbaru. Jadi varian baru dan tentunya dengan ukuran-ukuran yang menarik juga. Jadi sancang ukuran mame saya dapat ini dengan proses, rasanya dari teman saya memang sudah dari bahan. Jadi saya proses ulang di percabangan tentunya dan anak cabang, dan tentunya di kerapatan daun lagi saya mulai tata lagi. Untuk sancang ini, jadi sancang dengan ukuran mame ini, jadi saya lakukan cuma sedikit pengawatan sahabat. Lebih banyak kita gunakan sistem cut and grow atau dengan sistem pemangkasan yang rutin, sehingga perpecahan cabang ataupun perantingan itu bisa mengikuti arah cabang yang sudah ada, dan tentunya sedikit akan nanti kita proses dengan membuat pola-pola yang disesuaikan dengan gerak dasar pohon ini. Pak Skrim Effect, Pak Putra Opus, Pak Khoirul Anwar, selamat pagi. Jadi salam bonsai mania, salam inspirasi. Jadi kalau dari jenis sancang mame ini, jadi sancang apabila kita proses dengan ukuran-ukuran seperti ini, jadi waktu yang diperlukan tidak terlalu lama sahabat. Mungkin bisa digunakan sistem cangkok, ataupun mungkin yang memang menanam dari bahan kecil juga bisa. Nanti mulai ditata sedikit, dan setelah itu sudah mulai maksimal, bisa kita lakukan pempotan yang sudah lebih kecil, dan selanjutnya tentu pemangkasan daun, dan mulai kita menata tajuk-tajuk yang ingin kita konsepkan. Jadi sancang dan sendigi mungkin sahabat bisa lihat perbedaan di sini. Jadi untuk warna daun sancang dan warna daun sendigi saya rasa di tempat kita ini tidak terlalu jauh. Dan ini biasanya menurut saya sudah menunjukkan kesuburan pohon ini.
Pak Putra Opus, nggak perlu di double pot untuk penyuburan sancang. Kalau untuk sancang saya rasa penambahan double pot boleh dilakukan Pak Putra. Tapi untuk kasus sancang yang di rumah ini sementara saya lakukan dengan pematangan di pot yang sudah disesuaikan. Kembali lagi saya gunakan hanya sebatas talang. Jadi talang ini saya lakukan pergantian sekitar 2 bulan. Jadi saya coba dengan proses media yang cukup, artinya tidak terlalu banyak. Saya usahakan bermain di pemupukan di talang. Saya ingin mencoba menampilkan satu pohon dengan pematangan di pot, dengan kesuburan di pot. Jadi ini sudah berjalan sekitar 5 bulan, saya rasa tidak masalah. Namun sistemnya ini harus kita tetap jaga tentunya di penyuburan, terutama di penyiraman, dan tentunya di penambahan pupuk pada talang ini. Jadi saya rasa bisa dicoba, sahabat. Jadi pemrosesan pohon dalam satu pot, jadi bisa dicoba. Tapi tetap yang harus kita perhatikan tentunya asupan kesuburan atau asupan pupuk yang kita berikan rutin tentunya kepada pohon ini. Sementara yang saya lakukan pada pohon sancang ini tetap subur. Jadi ini pun sudah saya lakukan pencuburan sekitar 1 minggu yang lalu. Sekarang sudah kembali tumbuh, tentunya dengan tumbuh terubus pucuk-pucuk baru. Saya rasa bisa menjadi pilihan juga. Tapi apabila rasanya tidak terlalu kuat, mungkin sahabat double pot menjadi pilihan selanjutnya apabila proses sancang mame ataupun small sahabat tidak terlalu subur. Jadi seperti itu Pak Putra Opus. Jadi mungkin bisa dicoba. Jadi beberapa eksperimen ataupun beberapa trik yang dilakukan saya rasa mungkin berbeda tergantung kembali di tempat proses tersebut atau lokasi pohon tersebut, ataupun mungkin perawatan keseharian pohon tersebut yang sangat berpengaruh. Pak Agus Teglas, terima kasih sudah menonton. Pak Agus Teglas jadi reseller pot keramik di Bali. Jadi menjadi pilihan teman-teman apabila mencari pot keramik untuk bonsainya. Jadi kembali lagi untuk sancang ini. Jadi ini perbandingannya sahabat. Untuk kesuburan daun dan sentigi. Jadi ini sancang menunjukkan kesuburan sudah memulai, daunnya sudah agak besar. Dan sentigi juga menunjukkan kesuburannya dengan pertumbuhan kukus yang sudah mulai rapat tentunya. Daun sentigi, daun sancang. Saya rasa dua jenis daun ini memang memiliki keunggulan dalam segi pengecilan daun. Ya. Dengan ukuran yang mini, bisa saya sebut mini, ini sekitar 11 cm, ini sekitar 27 cm. Jadi 27 cm. Jadi di bawah 30. Dan ini besar batang. Tidak lebih dari ibu jari, sebesar ibu jari, sahabat. Besar batang. Dan gerak dasar batang. Ya, lumayan. Jadi ada gerak dasar dan kaki yang cukup baik. Jadi ada percabangan ke kiri yang sudah balance, dan tentunya percabangan ke kanan lagi yang juga sudah mulai balance. Pak Bayu Gunantara,
Selamat pagi Pak Bayu, penghobi sancang dan sendigi juga dari timur. Semoga sehat selalu dan tetap berkreasi, beraktivitas dan berkarya terus. Jadi seperti saya sampaikan tadi sahabat, jadi dua pohon yang berbeda tapi memiliki perawatan yang kurang lebih sama, dalam artian berkesinambungan. Tentunya perawatan yang rutin akan menghasilkan performa tentunya yang maksimal. Jadi saya rasa untuk semua bonsai jadi kita bisa tampilkan maksimal apabila bisa kita lakukan perawatan yang maksimal juga. Jadi kunci sebuah bonsai yang baik adalah perawatan yang maksimal atau rutin, tentunya dengan konsep yang jelas, dalam artian konsep pohon kedepannya itu seperti apa, itu yang kalau bisa kita maksimalkan. Jadi setelah konsep berjalan, perawatan rutin, saya rasa hasil akhir membuat pohon bisa maksimal itu pasti tercapai. Jadi jangan takut untuk mencoba sahabat, karena tanpa mencoba kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang maksimal. Jadi apapun bahannya, lanjutkan berkarya, lanjutkan berkreasi, ya tentunya dengan imajinasi dan aktivitas teman-teman sendiri, tentunya dalam berbonsai, sehingga bisa menampilkan suatu keindahan pohon yang minimal bisa dinikmati dulu, dan tentunya sangat bermanfaat apabila bisa dinikmati orang lain. Dan untuk sancang, kalau percobaan kurang apa bisa ditempel susu? Bisa Pak, kalau sancang bisa, tapi dikondisikan. Biasanya kalau kita ingin menempel susu, kondisikan media yang agak subur agar pertumbuhannya bisa lebih cepat merekatnya Pak. Jadi bisa, jadi sancang berapa kali memang kita lakukan tempel susu memang bisa, karena bukti memang sancang itu bisa ditempel dengan bahan dasar wahong atau wahong laut atau wahong gunung, bisa kita tempel sancang. Jadi itu membuktikan bahwa sancang itu ya bisa ditempel. Walaupun sancang tempel sancang ya tidak masalah. Yang penting kondisikan media itu tetap subur, dan tentunya kalau bisa dengan media yang sangat subur. Jadi kok nempelnya cabang itu bisa lebih cepat Pak. Pak Yogi Ernawan, selamat pagi. Jadi seperti itu sahabat, sedikit kita berbagi pagi ini, tentunya dengan kreasi dan tentunya dengan imajinasi, tentunya dengan hobi kita yang sama, yaitu bonsai mania. Jadi untuk sahabat-sahabat semua mungkin yang baru memulai atau yang sudah memulai, ya salam satu hobi saja dari kami. Dan itu juga untuk sahabat yang baru memulai, jadi jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk berekspresi. Lanjutkan proses yang sudah dibuat dan yakin akan proses yang telah dibuat. Jadi sesuatu yang baik itu perlu proses sahabat. Jadi sesuatu yang indah juga perlu proses. Jadi nikmati, dan tentunya lakukan dengan rasa senang. Jadi di bonsai ini saya rasa senang adalah unsur paling baik dalam mendesain ataupun dalam kita berproses. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan teman-teman yang saya ajak sharing atau berbagi. Jadi mohon maaf apabila ada
perkataan ataupun pendapat yang kurang tepat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa terinspirasi. Jadi untuk kemajuan seni bonsai Nusantara ini sendiri. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mudah-mudahan bisa kita saling berbagi tentunya kita bisa menikmati satu keindahan bonsai yang baik itu telah sahabat proses ataupun beberapa sahabat yang baru akan mulai proses. Jadi selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saya akhiri untuk siaran langsung hari ini. Mungkin kita bisa jumpa di siaran langsung berikutnya. Selamat pagi, salam satu hobi, salam bonsai satu jiwa. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.